warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ihsan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Corporate Communication, di mana kami adalah kelompok 1 dari kelas KM 107 akan mempresentasikan tentang Public Relation. Nah, kami sendiri beranggotakan 6 orang. Ya, saya perkenalkan untuk anggota kelompok kami. Pertama ada Tamara W. Fatwana, kemudian ada Ahmad Basuki, ada Friska Mariana S, saya sendiri Abdil Ibnu Rahman, ada Adam Surya Pratama, dan terakhir Stephen Eduardo. Baik, untuk materi pertama, saya persilakan kepada Tamara. Persilakan. Pengertian Public Relation, Franz Jeffkins, 1995. Public Relation adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Public Opinion menyebutkan bahwa public relation adalah profesi yang mengurusi hubungan antara suatu perusahaan dan publiknya yang menentukan hidup perusahaan itu. Wijaya 2001. Pengertian menurut J.C. Seidel, public relation adalah proses yang kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari para langganannya, pegawainya, dan publik umumnya dengan mengadakan analisa dan perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pertanyaan. Palapah dan Syamsuddin, 1983. Public relations merupakan suatu bentuk spesialisasi publisistik yang bertujuan untuk memajukan saling mengerti dan kerjasama antara semua publik yang berkepentingan guna mencapai keuntungan dan kepuasan bersama. Oke, next kita bahas tentang unsur public relation. Menurut Effendi ada 6 poin unsur-unsur public relation. Yang pertama itu citra yang baik atau good image. Lalu yang kedua itikat baik atau goodwill. Yang ketiga saling pengertian atau lebih tepatnya mutual understanding. Keempat saling mempercayai atau mutual confidence. Yang kelima toleransi. Lalu yang terakhir ada saling menghargai. Peran public relation dalam sebuah perusahaan. Menurut Ruslan, dikatakan peran seorang public relation adalah sebagai komunikator atau penghubung antara perusahaan dan publiknya. Pertama, perannya adalah membina relation, maksudnya berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan publiknya. Yang kedua ada peran backup manajemen, maksudnya sebagai pendukung dalam fungsi manajemen perusahaan tentunya. Yang terakhir membentuk corporate image, maksudnya peran public relation berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. Peranan lain seorang public relation dalam sebuah perusahaan menurut Bezir dan Blom adalah sebagai penasehat ahli. Maksudnya adalah mereka yang memiliki kemampuan tinggi atau mereka yang berpengalaman untuk mencarikan solusi dalam menyelesaikan masalah hubungan dengan publiknya. Biasanya, kegagalan dan keberhasilan suatu program merupakan tanggung jawab seorang expert prescriber. Indikator seseorang yang menjalankan peran sebagai expert prescriber salah satunya adalah bertanggung jawab atas sebuah keberhasilan maupun kegagalan. Lalu yang kedua itu ada fasilitator komunikasi. Maksudnya adalah mereka yang berperan atau bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga dituntut untuk mampu menyelesaikan keinginan atau kebijakan dan harapan organisasi kepada publiknya. Dengan kata lain, sebagai mediator atau penengah jika ada miskomunikasi. Indikator biasanya orang yang menunjukkan peran communication facilitator yaitu menjaga agar pihak manajemen selalu mendapat informasi terbaru. Yang ketiga ada fasilitator proses pemecahan masalah. Biasanya peranan praktisi public relation dalam proses pemecahan persoalan public relation ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksud untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat atau advisor sehingga mengambil tindakan eksekusi atau keputusan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional.
Yang terakhir ada teknisi komunikasi, maksudnya adalah sistem komunikasi dalam organisasi dari masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara teknisi komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari bawahan ke tingkat atasan. Hal yang sama juga berlaku pada arus dan media komunikasi antara satu level. Misalnya komunikasi antar karyawan satu departemen dengan yang lainnya. Fungsi dan tugas public relations dalam perusahaan. Counseling merupakan salah satu konseling yang dapat memberikan dan menyediakan berbagai saran kepada pihak internal manajemen. Research, fungsi sebagai tim yang meriset perilaku publik. Data-data dari hasil riset terkait dapat digunakan untuk merancang strategi. Media relations berfungsi sebagai perusahaan yang melakukan berbagai kerjasama dengan semua media untuk kepentingan perusahaan. Publicity melakukan publisitas atau merespon ketertarikan publik terhadap perusahaan. Public affairs, fungsi public relation dalam perusahaan yang terkait dengan bagaimana membangun keterlibatan secara aktif dengan pemerintah dalam berbagai kebijakan publik. Issues management, mengelola isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan perusahaan, merupakan fungsi seorang public relation. Financial relations, para penanam modal bagi perusahaan merupakan sebuah aset besar yang perlu dipertahankan. Multicultural relations atau workplace diversity, public relations bagi perusahaan juga memiliki fungsi dalam menjalin hubungan dengan individu-individu dari berbagai kelompok, golongan, dan budaya. Special events, event-event khusus bisa diselenggarakan dalam rangka mencuri perhatian publik yang lebih luas agar mereka memiliki ketertarikan pada produk ataupun perusahaan. Marketing communication, fungsi public relations untuk memadukan aktivitas pemasaran dengan mengadakan kegiatan khusus sekaligus membangun citra publik yang positif, tidak hanya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap perusahaan, namun juga untuk meningkatkan penjualan produk. Malam Bapak Iksan dan teman-teman sekalian. Di sini saya ingin membaca tentang kode etik public relationship atau disebut juga etika public relation. Yang dimaksud dengan kode etik public relationship adalah penerapan pengetahuan, pemahaman, dan pemikiran pada pertanyaan tentang perilaku yang benar atau yang salah dalam praktik profesi PR. Kita mengenal kode etik public relationship dikembang oleh Penghimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau disebut Perhumas Indonesia. Di sini juga kode etik public relationship mempunyai pasal 1 yaitu komitmen pribadi. Anggota Perhumas harus memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya masyarakat kepentingan Indonesia. Ketiga, menumbuhkan pengembangan hubungan antara warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujud persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pasal yang kedua adalah perilaku terhadap klien atau atasan. Pertama, berlaku jujur dan berhubungan dengan klien atau atasan, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Menjamin rahasia kepercayaan diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Tidak melakukan tindak atau pengeluaran ucapan yang cenderung merendah martabat klien atau atasan maupun mantan klien atau mantan atasan. Selanjutnya, pasal 2 perilaku terhadap klien atau atasan. Dalam memberi jasa-jasa pada klien atau atasan tidak akan menerima pembayaran komisi dan atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap. Berikutnya, tidak akan menyerahkan pada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan oleh kepada hasil-hasil tertentu atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah pada hal yang serupa. Selanjutnya ada pasal 3 perilaku terhadap masyarakat dan media massa.
Anggota Perhumas Indonesia harus menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Kedua, tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Ketiga, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau menyesatkan sehingga dalam menodai profesi kehumasan. Keempat, senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. Kode etik selanjutnya adalah pasal 4, perilaku terhadap sejawat. Praktik kehumasan Indonesia harus pertama tidak dengan sengaja merusak dan mencemar reputasi atau tindakan profesional sejawatnya. Namun bila ada sejawat bersalah karena tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum, yang tidak jujur, termasuk pelanggaran kode etik kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti yang disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia. 2. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. Dan ketiga, membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. Selamat malam, saya Ahmad Basuki dari kelompok 1. Kali ini giliran saya untuk mempresentasikan studi kasus Public Relation di Print Hub Digital Printing Kelapa Gading, Jakarta Utara. Print Hub adalah perusahaan retail kreatif digital printing yang berlokasi di Rukomoi, Kelapa Gading. Print Hub sendiri adalah anak perusahaan dari digital printing large format yang sudah berdiri 20 tahun lamanya, yaitu PT Mega Nurindo Pratama yang berlokasi di Sunter. Lahirnya Print Hub di tahun 2015 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar digital printing di Jakarta yang terus meningkat dan berkembang. Beberapa produk yang mampu dihasilkan Print Hub misalnya brosur, poster, kartu nama, buku, kartu ucapan, banner, spanduk, print di media flat seperti aluminium, papan, akrilik, dan lain-lain. Sejak awal berdiri, Print Hub merekrut karyawan yang memang sudah pengalaman di bidangnya dengan didampingi oleh beberapa karyawan PT Mega Nurindo pada divisi marketing dan administrasi, dan dipimpin oleh Bapak Rusman selaku manajer dan penanggung jawab store. Oleh sebab itu, secara tidak langsung peran public relation ditangani oleh beliau. Dalam membangun citra store ke publik, beliau turun langsung untuk memperkenalkan pada publik, terutama pada rekanan corporate, klien PT Mega Nurindo, stakeholder maupun stockholder di PT Mega Nurindo, yang mana Print Hub adalah sebagai produk terbarunya. Tidak hanya itu, Print Hub juga membangun citranya di lingkungan setempat dengan membentuk tim khusus untuk menyebarkan brosur sebagai media promosi dan memperkenalkan diri pada lingkungan sekitar sebagai solusi kreatif digital printing di daerah Kelapa Gading. Dari usaha tersebut menghasilkan impact berupa datangnya calon customer yang datang untuk sekedar menanyakan produk-produk yang ada di Print Hub maupun untuk mencoba menggunakan jasa produk dari Print Hub. Setelah dari tahun ke tahun berdiri, Print Hub mulai cukup dikenal di lingkungan Kelapa Gading sebagai solusi mencetak di Rukomoi maupun Kelapa Gading. Namun karena adanya salah pengertian publik, yaitu tempat untuk mencetak atau ngeprint, identik juga dengan layanan fotokopi. Misalnya warga apartemen maupun kantor di sekitar Rukomoi membutuhkan jasa fotokopi. Kemudian mereka bertanya pada security komplek ruko. Nah, security komplek ruko selalu mengarahkannya untuk datang ke Print Hub. Kemudian karena cukup tingginya permintaan publik untuk layanan fotokopi, hingga akhirnya Print Hub menyediakan jasa fotokopi dan scan dokumen. Berikut adalah kesimpulan dari presentasi Public Relation dari kelompok 1. Public Relation berperan sebagai komunikator yang menjembatani ruang lingkup internal yang turut penting dalam membangun citra dan opini masyarakat dengan ruang lingkup eksternal, yaitu publik atau masyarakat, yang akan memberi opini dan menilai citra perusahaan maupun masyarakat yang nantinya akan menjadi penikmat dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Itulah tadi materi Public Relation dari kelompok kami, kelompok 1 dari kelas KM 107. Kepada Pak Ihsan dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.